itu kalau sudah turun ke tangan desa, apapun yang mau terjadi itu masih wewenangnya desa. Sehingga kita keberatan untuk mau dijadikan pasar modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan di channel kesayangan kita BUMP DKB 1 Jaya. Kali ini kita akan membahas tentang aset kita yang tepatnya ada di Desa Andolo Utama, dan saya ditemani oleh Bapak yang sangat hebat. Kami persilakan Pak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imron Fauji dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Nah, Jawa Timur. Tepatnya saya tran di sini mulai tahun 80 sampai sekarang 2022. Langsung di sini, Pak? Langsung di sini. Langsung di sini. Waktu itu kondisinya pada waktu itu sangat luar biasa, hutan belukar. Jalan-jalan masih ya terputus-putus, jembatan masih 1-2. Pokoknya transportasi sangat sulit, hanya 2 kendaraan yang menuju ke Kendari. Awal dibentuknya ini dijadikan pasar, dikukuhkan pasar kira-kira tahun berapa, Pak? Sekitar tahun 85-an. 85-an tahun 90 lah ya. Kondisi pasarnya masih pondok-pondok bara-bara. Belum ada bangunan satupun. Belum ada bangunan ya. Ya. Berarti sudah cukup lama sekali di sini. Kalau sekarang kira-kira Bapak bisa menghitung nggak berapa nih jumlah masyarakat yang ada di pasar ini, yang menempati pasar di sini? Ini sangat banyak karena ini pasar boleh dikatakan pasar yang terramai. Pasar sentral ya, pasar jadi pasar sentral juga. Ponsel. Ya, karena paling dekat juga dengan kota kabupaten. Iya, karena ini walaupun jauh dari kabupaten, tidak pernah pasar ini dirubah, selalu berpindah lagi ke asal mulanya. Sudah 3 kali dicoba diganti harinya, kembali lagi ke tetap pun belum ada ngalahkan pasar teramainya. Oke Pak, tadi ini saya lewat nih lingkungan jalan-jalan di sini. Tadi ada baliho itu besar sekali. Iya. Menolak pembangunan pasar modern. Itu apa Pak? Jadi begini, kita kaget kok tiba-tiba yang dengan tenang kok ada pasar ini mau diganti modern. Nah, sementara pasar ini kan baru dibangun. Jadi kaget para pedagang, kita rapat dan musyawarah sehingga dibentuk untuk menolak bangunan pasar modern. Karena ini kasihan orang yang swadaya ini terus langsung mau diganti sekaligus. Kasihan. Ini memang pembangunan tadi memang swadaya masyarakat. Belum ada dari tangan? Belum. Ini kan murni masyarakat, sehingga masyarakat menolak. Nah, makanya itu kita sebagai yang mewakili para pedagang berdiri untuk selalu mohon petunjuknya, baik dari Dewan atau ke Pemda setempat. Pembangunan ini tadinya memang swadaya masyarakat? Swadaya. Ada juga bantuan Pemda. Itu pun bantuan Pemda itu begini, pasal yang kemarin 2016 itu kalau sudah turun ke tangan desa, apapun yang mau terjadi itu masih wewenangnya desa. Sehingga kita keberatan untuk mau dijadikan pasar modern. Yang jelas tempatnya sempit, juga pajaknya tinggi, mungkin belum mampu di sini. Sewanya juga. Sewanya tinggi. Mungkin ada dari pemerintah yang bagus kasih jalan, bagaimana kan yang lain kan masih banyak yang mau dibangun. Biarlah ini kan kita mungkin Pak Desa di sini kan studi bandingnya di Jawa mungkin sehingga dijadikan begini saja. Yang paling bagus itu solusi dari pemerintah bagaimana supaya masyarakat di sini tidak resah. Jalan yang terbaik bagaimana, jangan sampai pertumpahan darah terjadi kan gitu ya. Baru pembangunan juga baru sekitar selesai 2 tahun yang lalu. Belum ada 2 tahun Pak? Belum ada yang baru berapa bulan, ada yang 2 tahun. Tiba-tiba datang. Ya, ada yang 10 tahun. Tiba-tiba ada datang. Ini datang mau pembongkaran, kita kaget. Perehapan pembongkaran. Harusnya ada sosialisasi. Biasanya kita itu kalau ada mau dibangun, ada sosialisasi dulu. Artinya ketika pembongkaran
ini dilaksanakan, berarti perkiraan pembangunan nggak mungkin 1 minggu atau 1 Iya, bulan. 6 bulan itu Pak, Sekitar biasanya. 6 bulan. Iya. Dan selama Itu 6 kalau bulan lancar. itu, iya, kalau lancar. Kalau belum ada sosialisasi, terus pasarnya dipindah kemana? Nah, makanya itu kalau Anda tersosialisasi langsung dibongkar kan pasti ada istilahnya ada bentrokan yang tidak diinginkan gitu. Jadi makanya itu kita selalu musyawarah hearing di DPR nantinya gitu. Kita tidak melangkah salah-salah. Bentuk penolakannya berarti kita mau melakukan dulu kunjungan atau hearing Ya, ke hearing ke DPR. DPR. Tuntutannya apa aja, Pak? Kira-kira Yang jelas kita tidak menginginkan berdirinya pasar modern. iya. Belum. Oke. Intinya begitu, pedagang supaya masih pasar desa saja. Benar-benar menolak. Menolak. Ini bukan Pak Desa tapi para pedagang. Para pedagang memang. Ya. Memangnya menurut pandangan Bapak, pasar modern itu bagaimana? Ya kan sudah banyak contohnya dibangun di mana, coba lihat di Sulawesi Tenggara mana. Ah, Mana yang maju. ah, Toh? Bukan ya. begitu juga, tapi kita ini bagus sih pasar modern. Tapi untuk hari ini belum mampu di sini kita. Belum mampu untuk didirikan pasar modern. Intinya orang-orang masih menolak, buktinya kan berarti dia masih berat. Ya, Kecuali lebih dari memilih. pemerintah nanti bikinkan skema yang sama, itunya terus murah mungkin ya. Ini kan bukan kelas A, bukan levelnya. Kalau di kota bisa, ini kan masih di desa, Pak. Mau naik ke atas tingkat itu loh, masih. Coba lihat Palangga apa semua, tak? Tidak berjalan baik kan. Iya. Mana yang terbaik lah, masyarakat itu kita harus diperhatikan karena katanya aspirasi rakyat itu harus diperhatikan. Untuk itu makanya kita minta sharingnya DPR bagaimana ini supaya tidak terjadi benturan-benturan gitu. Berarti ketika ini sudah mau digarap, saya juga dengar kata informasinya tender pun sudah akan deal. Iya, itu makanya yang kita jaga itu gitu loh. Kan lucu kalau tender sudah di sini kok belum tahu, kan lucu Pak. Jadi nanti alatnya orang masa mau berapi kan. Kita ini kan manusia, ada peri kemanusiaannya. Kecuali kita ini tidak di bawah naungan pemerintah ya mungkin kita mau bertindak sendiri kan tidak mungkin. Makanya itu sosialisasi itu penting gitu. Berarti juga ketika itu dilaksanakan jadi sebuah tindakan yang semena-mena ya Pak? Iya, makanya tidak boleh itu. Kita tuh negara hukum, negara yang demokrasi. Harusnya mau dikasih tawaran pasar modern mau ndak? Kan harusnya gitu, ditawarkan dulu antara diperindak dengan desa di sini. Ini sebelumnya memang belum pernah sama sekali mungkin dari perwakilan pasar sudah datang ke DPR atau bagaimana untuk mendiskusikan pasar modern? Belum tahu, tahu-tahunya sudah kurang 4 hari ini. Jadi ini sudah termasuk waktu mendadak Pak kita. Berarti masyarakat di sini sama sekali belum tahu kalau? Belum tahu, Pak. Rapatnya saja baru 2 hari kita. Sampai hari ini, hitung sendiri. Itu pun rapat untuk penolakan? Iya. Bukan rapat penyampaian? Bukan. Kalau ada penyampaian kita sudah tahu. Ya. Makanya itu mudah-mudahan para ini mendengar aspirasinya rakyat yang menderita mulai awal tahun 80 ini didengar lah. Berarti ini cukup bahaya juga. Iya. Ini bisa juga kalau itu terjadi, pedagang-pedagang lama pun akan bergeser atau bagaimana? Kira-kira. Ya kan untuk mungkin tahap awal mungkin pemerintah itu kasih sekian meter kali sekian gitu. Dengan anggaran 10 M gitu. Layak enggak ini mau dikasih? Wong bangunannya baru 2 tahun kok dibongkar masih bagus. Masih bagus. Iya. Harus baru ini swadaya lagi ya? Swadaya Pak. Baru dan pasar desa. Dan pasar desa. Kalau mau dipaksakan kan enggak bisa. Juga. Artinya kalau pasar desa dulu. Menurut undang-undang pun sebenarnya pasar desa. Ini pasar desa? Iya. Ini undang-undang kan namanya pasar desa. Pasar desa itu kalau undang-undangnya mengacu ke undang-undang. Pasar desa itu ya untuk desa. Tidak boleh? Tidak boleh kemana-mana. Kecuali kebijakan, saya tidak tahu. Ya, tapi kan kita harus kerjasama dengan Pemda. Harus itu harus solut. Karena kita ini juga di bawah naungannya. Kan gitu. Tidak boleh kita ini. Tapi kan azas musyawarah itu penting. Untuk mencapai mufakat. Oh mungkin ini Pemda karena yang bangun jalanan. Dia juga butuh biaya kasihan. Kita itu legowo.
Istilahnya ayo kita bersama-sama membangun negara dan daerah, apalagi otonomi daerah. Nah, kita sebagai orang di ini juga harus legowo apa aturan pemerintah, yuk duduk bareng, duduk di dewan, hearing sama-sama kan bagus. Tidak ada akan benturan antara pemerintah dengan ini gitu loh, bagus. Gitu. Itu harapan kita sebagai para mewakili para pedagang pasar DO. Seandainya Pak nanti ketika hearing, ketika mengajukan apa namanya ini permohonan ini, itu tidak menemukan titik temu, itu bagaimana Pak langkah selanjutnya? Ya nanti kita lihat saja apa kebijakannya DPR dan nanti teman-teman yang menentukan itu. Apakah berani istilahnya turun aksi? Iya jelas itu Pak. Jelas itu kita akan aksi damai. Ya, kita aksi damai akan kita suarakan aspirasi para pedagang semua ini gitu loh. Supaya supaya benar-benar pedagang ini yang berkeberatan, karena apapun kalau pedagang itu sudah bergerak begini kan kita harus sampaikan ke DPR. Ya, sebagai wakil kita. Jadi tidak hanya DPR itu harus benar-benar melihat. Memang kok diangkat itu kan untuk mewakili rakyat, untuk melihat rakyat, dan hati nuraninya rakyat itu dijaga yang baik. Jangan hanya pada waktu pilihan datang kita tidak dibantu tapi alhamdulillah ya DPR kita menerima dengan bagus. Ya, tapi ini datang nanti kita ke DPR Pak? Ya nunggu panggilan. Nunggu panggilan juga. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ini kan jadi perbub. Iya. Sudah jadi perbub atau belum? Tidak apa-apa itu Pak. Itu kontrak tetap berjalan biar aja kan bisa. Ada jalan 3 itu masih. Maksudku gini, ketika sebelum perbub itu terbit, mereka kan sudah ada diskusi dulu sebenarnya dengan DPR. Karena tidak ada diskusi dengan desa, masa mau langsung dibongkar orang itu kan itu yang jadi masalah besar. Itu harus pemikiran pemerintah, Pemda. Berarti ini nanti diajukan ke DPR dulu. Ya, yang bagusnya wakil kita tidak boleh langsung nyelonong kemana. Wakil kita itu hanya DPR ya. Wakil kita DPR. Dia yang bisa membantu kita berbicara di sana. Karena kita ini orang-orang awam di desa, jadi tugasnya DPR untuk mengangkat derajatnya para pedagang. Gimana itu nanti? Perjuangannya dia mau memperjuangkan apa enggak kan gitu. Karena kita itu percaya kepada dewan itu kan. Siapa sih yang gaji para pegawai kalau itu bukan rakyatnya? Siap, pajak kita ya Pak. Ya, justru itu kerja untuk rakyat apa kerja untuk golongan? Iya. Itu intinya. Seandainya sekarang Bapak berhadapan dengan DPR, apa yang ingin disampaikan? Itu tadi aspirasi terutama bukan sekedar kepentingan pribadi. Apa yang menjadi pesan dari teman-teman para pedagang itu yang kita sampaikan, jangan meleset daripada program yang sudah kita rencanakan. Jangan membawa yang lain. Ini kan hanya masalah penolakan itu saja. Sekarang itu fokus ke penolakan itu. Iya. Mau nanti ada penemuan jalan yang bagus ya. Mari kita duduk bareng. Apa perjanjiannya? Gitu. Artinya nanti kedepannya bisa juga terjadi MOU. Yes, mungkin itu tersiap. Bagaimana itu Pak Desa nanti? Saya tidak tahu itu. Saya ini kan untuk mewakili sementara sebagai para pedagang, toh. Karena kemarin tidak ada yang jadi ketua, sehingga kita boleh dikatakan kandang paksa kan. Tapi kan memang panggilan hati. Ya, ini kita kan baik tujuannya. Kita tidak ada satupun menentang pemerintah. Cari solusi jalan yang baik, musyawarah sesuai dengan Pancasila kita. Azas musyawarah harus dikedepankan. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kalau ini dibongkar tanpa ada musyawarah, kepentingan umum atau pribadi. Kan di situ bisa bayangkan. Bisa berbahaya sekali. Bisa terjadi chaos juga. Iya, kita diajar sekolah ya kita punya hak suara. Yang penting kritik yang baik, bukan kita kritik yang jelek. Hal seperti ini sudah terjadi berapa kali Pak? Atau hanya kali ini? Nah, baru kali ini. Baru kali ini yang sudah sampai ekstrim? Ya. Bagus. Kalau sewaktu anunya bagus. Ada pun terjadi pun masih
wajar masih bisa dikendalikan. dikendalikan. Tapi kalau kali ini benar-benar Ya sudah, kali ini memang benar-benar kita harus berjuang membela hak kita. Tidak ada kata negosiasi, tolak gitu. Ya, tidak ada. Karena ya sudah jadi, seandainya ini masih kumuh, mungkin kita tidak bisa bicara. Nah, sudah dibangun, kasihan. Sudah ada Bukan penataan uang juga. sedikit ini dibangun per kios. Nah, masyarakat di sini ini dibangun dengan susah jerih payah. Ada yang jual sapinya, ada yang jual ladangnya, ada yang pinjam di bank. Ayo sekarang gimana kira-kira? Tiba-tiba mau dibongkar. Nah, tiba-tiba kita mau dibongkar, nggak ngerti jalurnya. Nah, Cukup loh Barisa. iya. Durasi kita berapa menit sudah? Selumayan, sementing ada keterangan. Hah? 22 menit. Udah cukup. Iya. Ada pesan lagi untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui perjuangan kita, Pak? Ya. Atau mungkin hatinya yang belum tergugah kalau kita sedang Saya berjuang menolak. mohon kepada teman-temanku yang belum mengerti dan tergugah hatinya, mudah-mudahan bisa mendukung perjuangan kita demi kebaikan para teman-teman kita pedagang di sini. Mudah-mudahan perjuangan kita aman, berjalan, tidak anarkis. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita, memperjuangkan hak-hak kita supaya kita hidup di desa Nurul Utama tentram, damai dan bahagia. Itu, ya. Oke, Ya. itu obrolan singkat kita dengan Bapak yang mewakili para pedagang menyuarakan penolakan akan pembangunan modern yang tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Begitu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kami, sudah menonton channel ini. Jangan lupa terus tonton terus video-video kita yang terbaru. Siapa tahu minggu depan kita ada perkembangan tentang permasalahan ini. Cukup sekian, saya akhiri. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.